Dr. Yusuf Saifuddin, SHMH, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Justisia. Yang saya hormati juga Sekretaris Prodi, Ibu Marsiti Ningsih, ya, SHMH, Ketua Himpunan Mahasiswa Justisia, ya, Mbak Dea Anggit. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih bisa diberi berbagai macam kenikmatan, ya. Di antaranya nikmat silaturahmi dengan saya pribadi, ya, dengan Fakultas Hukum, ya, dalam rangka untuk menyebarkan virus, ya, menyebarkan virus program kreativitas mahasiswa, ya, virus tinggi-tingginya kepada Fakultas Hukum yang telah memfasilitasi bisa berlanjut, menghasilkan proposal yang baik, berkualitas, gitu. Kemudian dengan pengawalan para dosen pendamping. Gitu. Baik, mungkin untuk penghemat waktu, ya, bisa saya mulai saja, ya. Jadi saya mengikuti surat pemberitahuan, surat permohonan, ya, sebagai pembicara. Namanya penyuluhan program kreativitas mahasiswa, ya, yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Justisia Fakultas Hukum. Nah, saya ingin mengawali, ya, tentang SK Rektor mengenai setara, ya, kegiatan setara kuliah kerja nyata. Ya, mudah-mudahan informasi ini dong kalian untuk semangat membuat proposal PKM. Ya. Jadi kita sudah menerbitkan surat keputusan rektor, ya, di mana kegiatan-kegiatan akademik atau non-akademik yang bisa disetarakan dengan kuliah kerja nyata. Ya. Di antaranya adalah PKM pengabdian kepada masyarakat, ya. Kemudian PKM penerapan iptek, ya, PKMPI, terus kemudian program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Ini ada dari hukum, ya, dari tim dari hukum yang lolos didanai, ya, di daerah Cilongok, ya. Tuh. Kemudian program pengembangan pemberdayaan desa atau P3D, yaitu kelanjutan dari PHP 2D. Jadi kalau ada lagi, ya, jika lolos nanti bisa dapat dana lagi, ya, namanya pengembangan pemberdayaan desa. Kemudian P2MD, kalau P2MD ini khusus untuk diploma. Dan praktek pengalaman lapangan, program magang bersertifikat, program magang industri, program kampus merdeka, ya, misalnya kampus mengajar, itu bisa disetarakan dengan KKN. Nah, kemudian ada SK lagi, ya, SK Rektor, ya, tentang, jadi ada kegiatan yang bisa disetarakan dengan skripsi. Ya, jadi Anda tidak perlu membuat skripsi, ya, karena ada beberapa kegiatan yang disetarakan dengan skripsi itu. Tugas akhir non-skripsi dalam bentuk artikel hasil penelitian tentang ketentuan yang dikeluarkan LPIP UMP dengan batas kemiripan maksimal 30%. Dipublikasikan di jurnal ISSN atau internasional dan berstatus minimal diterima atau accepted. Karya teknologi yang mendapatkan pengakuan hak. Ya. Kemudian karya sastra yang dipublish pada penerbit bereputasi nasional, artikel ilmiah hasil penelitian yang
muat di salah satu bab dalam buku kompilasi hasil penelitian atau book chapter ya. Artikel ilmiah menjadi juara pada perlombaan yang diadakan oleh lembaga resmi minimal di tingkat provinsi. Termasuknya adalah PKM riset ya. PKM riset yang didanai itu bisa disetarakan dengan ini apa tugas akhir non skripsi ya. Tuh. Baik itu kemudian yang saya paparkan nanti ini ya sampai akhir itu adalah berdasarkan pedoman 2021 karena pedoman 2022 itu belum bersamaan dengan pengumuman pemberitahuan penerimaan PKM ya, dari Dikti, dari Belmawa ya, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan ya, Kementerian Ristek ya, Kemenris. Jadi masih memakai pedoman yang kemarin. Jika sudah ada pedoman tahun 2022, ya proposal harus disesuaikan dengan pedoman itu ya. Ya, itu. Jadi ini sebagai warning ya, ini di awal slide saya. Kemudian ini ada beberapa perubahan istilah ya dan singkatan ya. Perubahan istilah dan singkatan yang dulu namanya PKM penelitian, kemudian sekarang istilahnya ya itu PKM riset ya. Jadi jangan sampai salah mengistilahkan ya. Kalau salah mengistilahkan itu bisa tidak lolos tahap pertama, yaitu administrasi format gitu. Kemudian PKMM yang dulu istilahnya singkatannya PKMM pengabdian masyarakat sekarang menjadi PKMPM yaitu pengabdian kepada masyarakat. PKMT atau penerapan teknologi sekarang menjadi PKMPI atau penerapan iptek. Dan kemudian untuk PKM GFK tadinya GFK itu hanya mengajukan video dinilai, kemudian jika layak dapat insentif ya 3 juta. Tapi sekarang itu PKM GFK itu harus mengajukan proposal dulu ya. Jika didanai baru bikin videonya ya, seperti itu. Nah, ini perubahan-perubahan yang ada ya tentang istilah dan singkatan. Nah, jenis-jenis PKM itu juga banyak ya. PKM 5 bidang terdiri dari PKM riset. Ya. Riset itu dipecah lagi menjadi 2, riset eksakta dan riset sosial humaniora. Kemudian PKMK atau kewirausahaan, PKMPM pengabdian kepada masyarakat, PKMPI penerapan iptek, kemudian PKMKC atau karsa cipta. Nah, untuk yang PKMKT, KT itu karya tulis terdiri dari PKM gagasan tertulis dan PKM artikel ilmiah. 2 ini yang hanya maksudnya jika lolos dapat pendanaan, jika layak dapat dana dan tidak terikat, tidak perlu membuat ini membuat laporan kemajuan, laporan akhir. Kemudian tidak perlu presentasikan di PKP 2. Bentar. Ini gagasan futuristik konstruktif. Sebenarnya ada satu lagi ya yang PKM karya inovatif, tapi itu khusus untuk yang diploma. Nah, semuanya bermuara ke PIMNAS, ilmiah mahasiswa nasional ya, kecuali PKM AI ya.
Jadi GT, GFK, dan 5 bidang itu bermuara ke BIMNAS. Ya. BIMNAS nanti akan saya paparkan lebih mendalam. Nah, berikut ini adalah substansi masing-masing bidang PKM. Ya. Pertama ya, PKM kewirausahaan, PKM pengabdian pada masyarakat, PKM gagasan tertulis itu tidak terikat bidang ilmu. Maksudnya timnya itu ya dari berbagai disiplin ilmu ya. Maksudnya kalian tidak sesuai dengan ilmu hukum misalnya ya, juga tidak apa-apa ya. PKM PKM pengabdian masyarakat, PKM gagasan tertulis ya. Nah, tapi untuk PKM PI ya, harapan iptek, PKM riset, artikel ilmiah gitu. Dan karsa cipta itu sesuai bidang ilmu. Ya, lintas bidang ilmu dianjurkan. Jadi dalam satu tim itu harus sesuai dengan bidang ilmunya yang ditemakan ya, yang ditemakan di PKM itu ya, yang diangkat ya di PKM itu. Kemudian PKM GFK diperkenankan berbeda bidang ilmu, boleh berbeda bidang ilmu. Tapi lintas bidang ilmu dianjurkan ya untuk gagasan futuristik konstruktif yang bikin video. Nah, keanggotaan tim ya, setiap mahasiswa itu semester berapapun ya, itu boleh menjadi tim PKM. Yang penting dia tercatat di PDDP ya. Jadi pangkalan data pendidikan tinggi ya. Tuh. Jadi ya, tertulis aktif ya di PDDP namanya keluar, Anda berhak untuk menjadi anggota tim PKM atau menjadi ketua. Nah, seorang mahasiswa hanya bisa di 2 posisi ya. Jadi dia ketua anggota atau anggota-anggota seperti itu ya. Jadi di 2 posisi atau 2 tim di semua bidang PKM. Tim tiap tim mahasiswa harus ada variasi angkatan ya. Jadi mungkin ya ada angkatan 2019, ada angkatan 2020. Nah, itu seperti itu aman. Syukur-syukur nanti merangkul lagi ini apa anak-anak teknik informatika misalnya, karena yang kamu angkat itu adalah mungkin menggunakan semacam kayak aplikasi ya, menggunakan teknologi informatika ya, jadi itu akan lebih menguatkan ya. Tiap dosen pembimbing harus ber-NIDN ya, nomor induk dosen nasional, dan maksimal membimbing 10 tim mahasiswa ya, gitu. Nah, PKMR itu ada 2, riset eksakta dan PKM riset sosial humaniora. Saya sampai saat ini ya belum menemukan ini PKM riset eksakta yang bidang hukum ya. Jadi yang saya contohkan ini nanti kebanyakan dari riset sosial humaniora ya. Ya. Atau mungkin karena ilmu hukum itu kan masuk riset sosial humaniora. Halo Bapak, Bapak Ragil.